Halo. Halo, sobat expert semuanya. Halo, Bang Denny. Halo, Yap. Pak Bas. Halo, Halo Bang Mas. Rizky. Halo. Yap. Halo. Pada ngapain nih di sini nih? Biasa dong, kita mau live, kita mau sharing-sharing lagi yang terbaru dari Windows kayak gitu. Iya Apalagi kan bener sekarang banget. mau ngapain lagi sih kita kesini? Ngapain lagi? Malah saya tanya balik lagi ya. Mau ngapain lagi kita Gak kesini? kerasa gak sih sekarang udah tanggal 23, bentar lagi akhir tahun. Yes, Wah, iya 7 betul. hari lagi Betul banget. menuju 2023. 23. Bener banget. Kayaknya Nah, baru kemarin kita juga buat recap untuk tahun 2021 ya, Pak Denny ya. Betul Di banget. Desember. Sekarang kita udah bikin recap lagi untuk 2022. bener banget. Hari ini kita bakal recap tentang 10 topik diskusi yang paling banyak dibahas tentang Microsoft 365 dan Windows 11. Yang paling banyak dibahas di tahun 2022 ya guys ya. Wow, hot Berarti issue dari nih Januari sampai November itu sepanjang itu kan kita nge-live terus tuh. Iya, Ya, berarti iya bener banget. kita recap semua. Wah. Yang paling banyak dibahas nih, kira-kira apa aja ya? Ya, Apa aja sih? paling kalau kita tuh nggak jauh dari Windows sama Office gitu kan ya. Pasti Karena, sih, pasti. Ya Pasti itu dong. tetap Iya, kerjaan kita ya. Iya. Oh iya, by the way sebelum masuk Oh iya, Pak Rizky, materi, gimana Pak Rizky? Kayaknya yang nonton kita nih masih login kayaknya, login Facebooknya nih makanya belum banyak yang hadir. Tadi udah hadir tuh Andri Dian Saputra, Bang. Hai, Andri ini champion. Salah satu ya champion kita juga. Thank you Andri sudah menyempatkan untuk menonton live kita kali ini ya. Terus juga gimana nih kabar teman-teman semua nih kayak Pak Denny, Abbas? Holiday-nya kemana nih? Baik dong. Belum masuk liburan kayaknya Pak Rizky ya untuk tanggal-tanggal sekarang, tapi udah musimnya holiday. Ya. Tapi satu berita yang paling gue senang banget hari ini adalah apa tuh? PPKM kita dicabut. Itu dia. Oh, iya kayaknya PPKM-nya dicabut akhir tahun ya. Ya, betul banget, Mas. Iya. Biar bisa liburan dengan nyaman. Indonesia betul sudah benar aman dari ya sebenarnya meskipun sudah aman, meskipun PPKM sudah dicabut, tapi ya tetap kita harus menaati protokol kesehatan yang ada. Tetap harus menerapkan ya Pak Denny ya, supaya ya balik lagi ke jaga kesehatan kita semua kayak gitu. Ya. Karena sehat itu mahal gitu kan. Banget pastinya. Nggak semua orang diberi kesehatan gitu ya. Makanya kita yang sehat ini jaga-jaga badan supaya tetap fit terus gitu. Oke Mas, langsung Mas, kita recap Mas. Iya, ngomong-ngomong liburan, kita selama tahun 2022 ini banyak ngebahas tentang Microsoft 365. Yang pertama mungkin temanya agak berkaitan itu alat produktivitas secara penggunaan keseharian, kantoran dan pendidikan. Nah, gimana tuh? Ini lumayan berat nih ya. Top 10 ya. Top 10 nih. Ini kayaknya ini yang paling atas nih. Pasti sih kalau untuk produktivitas iya, bener itu banget. pasti paling ya. atas nomor 1. Paling atas. Gimana Pak Denny menanggapi produktivitas ini secara penggunaan keseharian, kantoran dan pendidikan? Coba Pak Denny-nya. Yap. Awalnya sih kita appreciate banget di tahun 2022 kita juga dapat updatean terbaru dari Windows ya, terutama Windows 11 yang terbaru ya. Terus ada beberapa fitur-fitur yang memang ya lambat laun ini menjadi satu concern ke teman-teman semua bahwa setiap orang tuh pasti punya aktivitasnya masing-masing dan setiap orang juga pasti akan memiliki caranya masing-masing untuk meringankan atau menyolkatkan apa ya sebutnya shortcut ya, jalan pintaskan. Ya betul sekali. Jadi dengan bantuan dan fitur-fitur yang terbaru ada di Windows 11 dan Microsoft 365, ini tentu saja memberikan kemudahan-kemudahan baik dari contohnya tadi Abbas menanyakan bahwa untuk kantoran, ya kita tahu sendiri orang-orang kantoran adalah orang-orang yang memang etik dengan apa yang dia lakukan gitu kan.
Dan di 2022 ini kebanyakan tuh yang customer kita temui, yang teman kerjaan kita yang kita temui bahwa mereka concern sekali dengan penggunaan satu device untuk semuanya. Biasanya seperti itu ya. Iya, betul banget. Dan juga pastinya penggunaan kantoran ini kan identik dengan kerja-kerja berat gitu ya, kerja multitasking, benar-benar memang ya menggunakan device ini untuk kerja, apalagi di Windows 11. Nah, banyak banget fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Windows 11 sendiri, yang mana fitur ini sebenarnya belum ada juga di Windows versi sebelumnya. Contohnya nih Pak Denny, Bas, saya senang banget salah satu fitur yang namanya Snap Layout. Nah, itu juga baru kita bahas kemarin juga. Ada juga di Facebook kita ya, di artikel Facebook kita. Benar, nah, kenapa benar. Saya suka banget Snap Layout, dan kenapa Snap Layout ini sangat bermanfaat buat saya. Nah, saya adalah pengguna yang lumayan aktif dan multitasking dalam menggunakan suatu perangkat atau device. Biasanya saya bisa buka 3 bahkan 4 tab sekaligus dalam satu desktop gitu ya. Nah, ini saya sangat berguna karena dengan mudahnya saya tinggal sekarang, apalagi yang paling baru di Windows 11 ini, kita tinggal drag ke atas saja itu udah bisa menggunakan si Snap Layout gitu. Jadi kita bisa mengatur tab-tab kita dengan secara otomatis kayak gitu. Jadi nggak usah di resize lagi. Itu sangat berguna banget untuk orang-orang yang multitasking kayak saya gitu Pak Denny. Ini fitur salah satu fitur yang sangat bermanfaat, dan banyak juga customer yang kita temuin di lapangan, kadang-kadang ada ngobrol gitu, customer juga, oh ternyata bisa Snap Layout ya Mas. Ini kan fitur sebenarnya yang kita bilang ini fitur yang nggak terlalu bukan nggak terlalu bagus, maksudnya yang nggak terlalu mewah banget, tapi ini banyak yang nggak ngeh, tapi fungsional, dan banyak yang nggak ngeh. Dan ketika mereka tahu, oh Snap Layout bisa seperti ini ya, nah itu mereka kepake banget gitu. Itu relate banget sama penggunaan kantoran mereka, penggunaan keseharian mereka. Makanya fitur ini banyak juga yang menjadi favorit, termasuk saya. Seperti itu Pak Denny. Dan ada juga beberapa teman-teman di kantoran kita, terutama itu concern banget tentang email yang mereka gunakan, Ki. Ini memang pasti boleh dibilang jadi prioritas utama kadang gitu. Karena kalau dia beli laptop, terus dia lihat secara fitur secara RAM dan hardware segala macam udah eye catching menurut dia. Dan satu lagi nih, dia harus punya satu solusi memang mengumpulkan semua email-email yang dia punya, baik itu email kantor, email pribadi, dan email kerjaan dia, atau dia punya sambilan sesuatu gitu kan, harus kumpul di satu dan bisa di sharing ke beberapa device. Itu yang saat ini gue juga mengandalkan yang kita sebut adalah Outlook menjadi satu prioritas yang harus ada nih sebenarnya di baik itu. Harus kita punya, harus diinstal. Nah, itu dia. Ya pasti Outlook juga pastinya jadi salah satu aplikasi favorit untuk orang kantoran ya, kayak kita semua juga. Nah, seperti itu. Tadi kan udah bicara kantoran, mungkin sekarang yang masih relate tentang keseharian sama pendidikan nih, bagaimana untuk bapak-bapak yang udah punya anak? Nah, kalau untuk keseharian sendiri kita lebih mementingkan bahwa pertama, otomatis kita mempunyai satu device yang memang saat ini banyak yang sudah ringan gitu kan, itu udah otomatis sudah ada gitu, dan nggak perlu terlalu banyak peripheral yang harus kita beli lagi. Latest kalau misalnya sekarang itu juga sudah dimudahkan oleh Windows, terutama Windows 11 itu sebenarnya bukan dari Windows 11 saja, tapi dari Windows 10 itu sudah ada Office pre-install gitu kan. Ini yang kita sebut adalah one stop solution kita ketika pengguna daily activity ini pengen sekali mendapatkan full package yang mereka punya. Gitu sih. Iya, apalagi kalau di Windows, terutama Windows 11 gitu ya, Windows devices lah atau perangkat Windows, pastinya banyak juga disediakan berbagai macam pilihan, dari yang laptop konvensional gitu ya, terus juga ada laptop yang two-in-one device atau modern PC yang kita sebut ya Pak Denny dan Abbas. Jadi kita juga bisa pilih laptop mungkin yang two-in-one device yang detachable atau yang bisa diputar 360 derajat menjadi tablet. Nah itu kan sesuatu yang mempermudah untuk keseharian kita gitu, dengan fitur-fitur segala macam Windows 11 dapat lainnya. Dan ngomong-ngomong keseharian juga, Pak Denny, ini juga bersinggungan masih dengan kantoran atau pekerjaan, tapi juga untuk keseharian. Salah satunya adalah
boleh saya bahas adalah widget ya. Nah, di widget itu ada yang namanya, saya ini orangnya pelupa banget Pak Denny. Pelupa banget. Jadi saya mengatasi kelupaan saya atau saya mau ngapain ya, ntar gue kerja mau ngapain lagi ya. Nah, itu saya bikin salah satunya adalah to-do list. Nah, ini adalah to-do list yang ada di widget di Windows 11. Nah, ini sangat membantu fitur si to-do list ini ketika ya saya ingin pekerjaan saya lebih terorganisir dan lebih teratur lagi. Ya, saya tinggal buka laptop saya tinggal ke pojok kiri bawah ada widget. Nah, saya bisa lihat to-do list saya di situ. Jadi saya bisa tahu langkah apa yang harus saya lakukan setelah saya udah ngerjain pekerjaan ini nih, centang. Dia menghilang. Nanti ada lagi. Jadi nggak multiple saya mengerjakan sesuatu yang sama di hari yang sama gitu kan, buang-buang waktu sia-sia. Nah, itu salah satunya manfaat untuk keseharian juga di Windows 11. Dan yang paling penting juga to-do list ini dia tidak memberatkan dari si laptop itu sendiri kan, karena hanya berupa satu daily activity kita yang kita bisa track kapan dan sudah dilakukan atau belum, seperti itu ya. Bener, kita nggak usah buka aplikasi-aplikasi atau masuk ke aplikasi tertentu gitu ya. Cukup buka aja laptopnya, geser ke widget, dia udah ada to-do list-nya. Seperti itu, mudah dan cepat. Ya. Nah, oke, sebelum masuk ke pendidikan, gimana nih Bang? Oh, tadi masih ada satu lagi tuh yang soal pendidikan. Apa tuh? Yang pendidikan. Soal pendidikan. Ya. Sebelum masuk ke pendidikan, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir sebenarnya. Oh iya, udah hadir nih. Ramadan. Thank you. Ada Irfan. Halo, mantap. Halo Bang Irfan. Nah, ini juga salah satu champions kita. Thank you Bang Irfan. Oh, ini ada teman lama kita juga nih. Halo Sobat Expert. Ya, pasti teman-teman Sobat Expert juga kangen nih sama Dika yang biasanya mengisi. Karena ada sama bareng-bareng kita mengisi Dika ya di situ. Langsung di tagline ya. Nah, teman-teman Sobat Expert yang kangen sama Bang Dika ya. Boleh nih bisa langsung nyapa di sini. Follow IG-nya aja. Iya, atau enggak boleh ramein di komen kita juga boleh, ngobrol-ngobrol sama Bang Dika, boleh sambil nyimak. Riung aja di komentar ya. Riung. Riung. Oke, langsung masuk ke pendidikan. Nah, pendidikan ini spesial banget nih. Karena kan di pendidikan ini kan otomatis ada dua nih tipe orang-orang yang memang menggunakan si Windows dan Office ini menjadi dua segmen orang. Pertama adalah orang-orang pendidikan yang memang dia belum dapat dari kampusnya. Ya, pasti banyak, dari pasti banyak. Pihak sekolahnya gitu kan. Ada juga yang memang dia memang benar-benar spend duit yang dia akan beli sesuatu, dia akan beli device untuk menunjang dari pendidikannya dia. Itu yang harus memang kita filter nih sebenarnya nih. Yang pertama, kalau memang dia sudah mendapatkan sesuatu dari kampusnya atau dari sekolahnya, memang itu sudah proper sekali dan tinggal menambahkan dan mewujudkan ide-idenya dia ke dalam device yang sudah dia miliki, gitu kan ya. Betul sekali. Seperti itu pastinya sudah ada Windows, sudah ada Office juga. Dan latest kalau misalnya selama ini masih bisa digunakan di kuliahan atau di sekolahnya mereka, itu juga feel free bisa mengikuti teknologi-teknologi yang ada juga di Windows 11 maupun Microsoft 365 gitu kan. Ya, pastinya dengan tools-tools yang ada pasti sangat membantu di dunia pendidikan saat ini. Apalagi kan sekarang semuanya zamannya digital, modern ya. Di Windows 11 dan Microsoft 365 juga ada yang namanya artificial intelligence pada tools-toolsnya gitu ya. Nah, itu sangat membantu banget. Teman-teman bisa explore ya, bisa beli dulu, coba beli Microsoft 365 gitu ya. Datang ke toko boleh langsung beli. Terus nanti ketika ada si promotor atau product advisor di sana pasti bisa dijelaskan apa sih fitur-fiturnya kayak gitu. Dan kayaknya kita juga udah mengalami bahwa kalau dulu kita sekolah adalah bagi kertas dong di tengahnya gitu kan, disobek gitu kan. Sekarang kita udah copot semua gitu kan. Anak-anak kita gitu kan, nggak mungkin pinjam laptopnya yang di tengah, nggak tahu dipatahin gitu kan. Nggak mungkin dong. Tapi ini satu kemajuan juga di sisi teknologi juga, bahwa ya kita sudah dibiasakan, kita sudah diedukasi lebih tentang penggunaan device yang dulu tuh kalau misalnya kita tahu kan, laptop, device tuh kayaknya yang wah banget gitu kan. Nah sekarang kita nongkrong di tempat kopi aja banyak yang buka laptop, banyak yang buka kerjaan dia sambil dia hangout, sambil dia melakukan aktiviti yang lainnya. Kita sebutnya lebih banyak yang multitasking biar
bisa mereka lakukan seperti itu sih. Karena useful untuk Windows 11 makanya dibikin itu bisa menempati semuanya, bisa merefleksikan sesuatu memang di semua kalangan. Itu juga menjadi salah satunya visi dan misi dari Microsoft. Apa itu, Ki? Yaitu memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di planet ini untuk mencapai hal yang lebih banyak. Wah, keren ya. Untung apal. Saya nggak pakai teks loh. Oh ya, saya mau nambahin, boleh nggak? Boleh. Saya mau nambahin fitur kesukaan saya tentang pendidikan, terutama di Microsoft 365 adalah collaboration, di mana kalau dulu misalkan kita bikin tugas di Word nih, Microsoft Word, kalau dulu ya di zaman saya tuh harus di save, terus di share ke WhatsApp, habis itu ntar orangnya dulu gitu ngerjain. Iya, kelamaan. Ribet banget ya. Lagi kalau misalkan lupa nge-save, wah udah ambiar dah itu tugasnya. Kalau sekarang kan udah ada collaboration, bisa real time mengerjakan bareng-bareng, ngerjain PR, ngerjain tugas. Betul. Gitu. Canggih sih. Kalau kita ngerjain PR, janjiannya kelamaan duluan ya. Pasti dong. Jadi pulang sekolah mau di rumah siapa nih? Main tunjuk-tunjukan. Di rumah lu aja, di rumah lu aja. Kelamaan. Kalau sekarang udah biasanya nyarinya yang cewek terus rumahnya kosong, bapak ibunya kerja. Oh iya pasti. Karena kan mungkin bisa nggak di sana nggak belajar aja tapi main game yang lain. Bisa main game Xbox ya kan? Oh, main game intinya ke main game berarti ya. Saya kira main game nggak kerja, nggak jadi belajar. Nah, ngomong-ngomong soal game nih, ada lagi topik kedua yang paling banyak ditanyain adalah tentang entertainment, hiburan, dan isi game Pass. Pas banget pas lagi liburan gini, enaknya main game sama nonton-nonton. Iya, nonton film lah istilahnya. Movie lah ya. Iya, benar sekali. Tim rebahan gitu kan ya. Ya, termasuk saya. Males kemana-mana. Ini spesial banget yang ada di Windows 11 dan Microsoft 365 sebenarnya untuk liburan ini. Nah, pertama adalah di Windows 11 kita tuh sebenarnya punya satu tempat atau wadah untuk kita download. Kita sebutnya adalah Microsoft Store. Ya, pasti. Gitu kan. Nah, saat ini di Windows 11 itu udah banyak aplikasi-aplikasi Android yang kita bisa inline-kan dengan laptop kita. Latest kalau misalnya kita punya Instagram, kita punya TikTok, itu kita juga bisa tanpa perlu kita menggunakan dua device, itu bisa diakses juga menggunakan laptop kita yang berbasis Windows 11. Wih, mantap banget. Dan nggak itu juga, kadang juga kalau misalnya nih di beberapa region yang memang teman-teman bisa melakukan atau biasa melakukan switch region gitu kan. Itu untuk beberapa region tertentu itu juga kita bisa melihat atau kita bisa menonton di Microsoft itu sendiri sebenarnya. Wih, dari Microsoft Store jadi kita bisa nonton film ya, gitu ya untuk region-region tertentu. Wah, betul banget tuh Bang. Jadi tinggal dipilih aja buat kaum rebahan ya kayak saya, malas kemana-mana kalau liburan sama keluarga itu ya udah kita nonton movie aja. Nah, sekarang tinggal buka laptop. Saya bisa ngintip sedikit kerjaan dari widget gitu, ngintip to-do list, tapi juga bisa sambil nonton sama keluarga. Wih, keren banget. Dan juga ada satu lagi apa nih? Tadi Abbas, selain entertainment dan PC Game Pass. Mungkin Nah, ini juga beberapa satu. Apa sih, Bang? Mungkin ada yang belum tahu nih, teman-teman yang nonton live kita nih. Ya, ini sebenarnya salah satu kita sebutnya adalah one stop solution juga ketika teman-teman pencinta gamers di sana itu pengen punya beberapa games tapi dengan hemat biaya, sebenarnya itu seperti itu. Wih, yang terjangkau ya. Karena yang sudah adalah ketika dia memainkan satu game dan dia spend ratusan ribu gitu kan untuk beli satu game sampai habis. Dan itu juga saat ini kan untuk satu game yang kita mainkan itu butuh waktu gitu kan. Terus kalau misalnya kita di tengah jalan kita bosen gitu, nah itu pasti. Kadang kan ada beberapa yang harus mikir lagi, kemarin baru beli game ini, masa beli game ini lagi sih, atau masih beli game yang lain yang sifatnya cuma buat seru-seruan doang. Nah, di
PC Game Pass ini menjadi salah satu solusi ketika teman-teman ingin punya game yang banyak tapi dengan biaya yang murah sekali. Itu tinggal berlangganan namanya PC Game Pass. Uniknya di mana adalah kita bisa memainkan 100 game lebih di laptop yang kita punya. Dan plusnya disiapkan aja deh tuh, ya. Ya, dan plusnya juga nggak cuman gamenya aja, tapi kita langsung didaftarkan menjadi EA Play Games juga, teman-teman. Jadi EA Play Games ini kan biasanya teman-teman yang menggunakan game-game EA Sport itu biasanya kan harus bikin account lagi kan. Betul. Nah, dengan langganan PC Game Pass ini, itu udah satu solusi yang memang ini unik banget kita sebutnya, karena nggak cuman gamenya aja, tapi secara apa ya, fasilitas gamenya itu juga nggak ada yang diturunkan gitu. Jadi tetap walaupun harganya murah, tapi ini nggak murahan sebenarnya. Gitu sih. Ya. Jadi tetap bisa memainkan. Ya, sorry Bang Rizky, duluan aja. Enggak, maksudnya tenang. Mau menebalkan aja daripada ini, berarti kita masih tetap bisa memainkan game-game favorit kita gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Kalau nggak salah sekarang, kalau salah ralat saya ya Pak Denny sama Abbas, kalau nggak salah harganya sekarang lagi promo itu sekitar $1, betul ya, untuk satu bulan pertama. Jadi untuk bulan berikutnya ya teman-teman bisa explore atau bisa coba sendiri nih. Oh iya, untuk pembayarannya gimana tuh kalau misalkan kita mau berlangganan PC Game Pass Pak Denny? Ya, untuk saat ini Rizky, pembayaran itu masih bisa dilakukan menggunakan debit dan kartu kredit. Oke. Dan nantinya, gampang dong. Ya, dan nantinya juga untuk region Indonesia kita dikasih spesial nih untuk payment methodnya adalah OVO sebenarnya. Tapi kita masih menunggu update-an. Iya, berarti kedepannya akan ada peluang kita bisa menggunakan OVO ya gitu. Wah, keren banget. Lebih dipermudah dan dipermurah, terjangkau untuk memainkan game-game yang ya kita tahu sendiri kalau untuk game itu budget yang dikeluarkan itu nggak sedikit, dari device-nya, dari perangkatnya, pastinya kan menggunakan spek yang khusus atau spek yang paling tinggi. Terus juga dari harga-harga gamenya. Tapi dengan hadirnya PC Game Pass atau layanan game dari Microsoft ini, cukup bayar tadi ya, dipromosi $1, tapi selama 30 hari kita bisa menggunakan game-game yang ada dan eksklusif dari Microsoft kayak gitu. Wah, keren banget pokoknya. Dan kita juga berharap nggak cuma OVO doang, tapi kita lebih berharap ke pay later-nya gitu kan ya. Jadi pasti. Itu benar-benar kayaknya yang bikin kayak ini game kita mainkan selama misalnya durasi sebulan gitu kan, dengan pembayaran yang bisa 2 kali, itu menurut saya sih worth sih. Dan nggak terlalu kita harus langsung spend dengan banyak uang gitu kan untuk satu game. Tapi mudah-mudahan itu bisa tercapai di tahun-tahun depan. Ya, nanti kita lihat rencana ke depannya akan ada kejutan apa lagi. Nah, untuk selanjutnya ada topik diskusi tentang penyimpanan cloud, Bang Denny, Bang Rizky. Penyimpanan cloud, awan ya. Penyimpanan cloud itu apa sih kira-kira? Yang cloud itu kan awan, apa tuh awan? Betul. Gimana tuh? Nyimpannya di langit berarti, air hujan dong. Berarti ngambilnya harus pakai ginian sengketan. Oke, betul, atau enggak ember lah, sedia ember ya. Oh enggak dong. Enggak, di Microsoft kita punya yang namanya penyimpanan awan, OneDrive. Seperti itu. Jadi ini OneDrive juga pembahasan kita sebenarnya udah dari tahun ke tahun ya, karena memang OneDrive ini salah satu yang masih relate, karena penyimpanan semua orang pasti butuh penyimpanan, apalagi dunia digital kayak sekarang gitu. Betul dan banget. Kebetulan juga teman yang punya handphonenya kayak saya gitu, yang penyimpanannya kecil ya, untuk menyimpan video, foto, ini saya lebih favorit untuk menyimpannya kawan. Jadi nggak usah repot-repot ketika mungkin ya handphone saya lagi sedikit ngehang, saya harus untuk install kembali handphonenya, atau misalkan laptop saya yang sedikit ada bugs gitu, saya mau recovery, itu saya nggak usah khawatir untuk kehilangan data ya, atau backup ke eksternal hard disk atau ke flash disk. Itu cara jadul dan itu ribet banget. Sekarang ya udah, saya tinggal OneDrive, begitu saya setelah install ulang handphone dan laptop, saya tinggal sign in aja OneDrive-nya, datanya otomatis hadir kembali, masuk kembali, dan nggak usah repot lagi
nyamain folder lagi atau segala macam, nggak perlu kayak gitu. Itulah kemudahan penyimpanan OneDrive yang saya rasakan gitu. Mungkin teman-teman juga rasakan. Kalau untuk Pak Denny gimana? Nah, OneDrive ini juga sebenarnya relate banget ketika kita juga mau liburan, Ki. Oke, liburan. Nah, biasanya kita mengabadikan foto-foto gitu kan. Terus Pasti. biasanya tuh kita nggak ngeh tuh kan, penyimpanan tinggal berapa gitu kan. Nah, Pasti iya. Dengan bantuan automatic synchronize dari si OneDrive ini, dan bisa langsung ke option kamera kita. Itu bisa disetting dengan mudah. Jadi secara tidak langsung ini menjadi satu shortcut yang ketika teman-teman mengaktifkan atau langsung mensinkronkan, ini tidak ada keraguan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi kita untuk penyimpanan data yang sudah kita foto-foto itu. Pasti, karena begitu kita shot dari kamera kita, otomatis fotonya akan diupload langsung ke OneDrive kita. Wah, itu lebih memudahkan lagi ya. Jadi nggak usah kita pilih dulu fotonya mau di backup yang mana, nggak perlu, udah one shot langsung upload ke OneDrive-nya. Wah, itu keren banget sih. Dan ada yang lagi amaze lagi, Ki. Apa tuh? Nah, biasanya kalau kita udah ngumpulin foto-foto gitu kan, terus kita mau edit, kita mau kirim ke sosial media gitu kan. Yang kita tuh pengen ada satu video openingnya, terus isinya sama closingnya gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya lebih gampang sekali teman-teman menggunakan atau mensinkronkan device-nya teman-teman ke Clipcam. Wih, di Clipcam ya. Salah satu aplikasi terbaru di Windows 11 ya, betul ya? Ya, betul sekali. Karena di Clipcam ini kita dikasih gratis untuk video-video opening di awal, kita dikasih gratis video-video konten untuk endingnya itu secara langsung dan secara gratis. Dan juga nggak cuma itu, tapi dengan skala yang ditentukan atau template skala, seperti contohnya kalau kita mau kan kirim video konten kita ke TikTok, Instagram, dan YouTube, itu kan butuh margin kan, butuh space yang memang size-nya udah ada ukurannya sendiri gitu. Udah ada template ukurannya. Ya, di samping Clipcam kita bisa langsung scan dengan foto-foto kita. Nah, di Clipcam ini juga sudah otomatis tuh banyak template untuk kita share langsung ke sosial media yang kita gunakan, seperti itu. Jadi gampang banget. Jadi praktis banget ya. Jadi nggak usah kita download dulu ke internal kita, baru kita pilihin nih mau uploadnya kemana gitu ya. Jadi langsung dari Clipcam ada shortcutnya, kita bisa share mau ke media sosial kita yang mana, kayak gitu ya. Wih, betul sekali. Keren banget nih untuk yang konten kreator yang pemula gitu ya, yang mau mulai mungkin bikin konten di TikTok, mungkin YouTube, Instagram gitu, banyak banget bisa menggunakan Clipcam. Gratis lagi. Gratis banget. Oke. Apa bisa selanjutnya beralih ke topik selanjutnya? Atau masih ada yang mau tambahin? Yap. Ini pertanyaanku, ini polling berapa, Bas? Ya. Ini poin ketiga atau keempat ya? Ketiga Pak Denny. Kalau untuk sekarang berarti keempat ya? Iya. Keempat. Iya dong, keempat benar. Oke, berarti ya masih banyak. Kita langsung geser aja nih ke pembahasan berikutnya. Tentang keamanan keluarga dan family safety yang ada di Microsoft 365 dan Windows 11. Oh, ini spesial banget ke Rizky nih, karena Rizky yang sudah mempunyai keluarga ya. Iya, saya udah keluarga dan banyak. Whole family. The big whole keluarga family, besar. Gitu ya. Keluarga besar, sangat-sangat besar. Enggak besar-besar banget lah. Nah, jadi kalau keamanan keluarga nih saya favorit banget. Kenapa? Karena benar-benar relate, mungkin nggak untuk saya, untuk istri saya, tapi juga buat teman-teman yang mungkin saat ini belum menggunakan fitur ini, segera gunakan gitu ya. Dan fitur ini kebetulan ada di Microsoft 365 Family, dan kebetulan kita menggunakan Microsoft 365 Family. Nah, lebih family safety ini apa? Keamanan keluarga lebih kayak ke parental control. Kalau yang saya alami experience gitu ya, itu kalau lebih ke parental control. Kenapa sih parental control? Ya karena sekarang zamannya digital, anak-anak kita memegang device semua, entah itu Windows gitu ya, smartphone, mereka bisa akses dengan sendirinya, bahkan password mereka buat sendiri sekarang, PIN untuk login ke smartphone-nya gitu ya. Nah, kadang kita kecolongan di situ ya.
Betul, kita nggak bisa selalu melototin itu, nggak bisa selalu mengawasi itu setiap saat, apalagi orang yang kerja kayak kita semua nih bapak-bapak gitu ya, kerja dan kebetulan juga istri saya wanita karir gitu, bekerja juga, kita sangat sulit sekali untuk mengawasi mereka dalam menggunakan device-nya. Nah, dengan Family Safety ini, saya bisa mengorganisir, saya bisa memanage aplikasi apa saja yang mereka akses, aplikasi apa aja yang mereka gunakan, bahkan saya juga bisa membatasi. Nah, ini yang kerennya, ya, screen time. Saya bisa membatasi screen time mereka. Mereka misalkan mau nonton YouTube berapa jam, biasanya saya batasin 1 jam gitu ya. Terus juga mereka untuk memainkan game gitu ya, berapa jam saya batasin juga main gamenya. Terus juga yang takut kecolongan itu apa lagi? Permainan kan sekarang semuanya ada in-app purchase ya. Ada betul. Yang berbayar dalam satu game tersebut. Nah, kalau kita kecolongan gitu ya, pay later saya ada di sana, maksudnya kan sekarang banyak banget game-game gitu ya yang bisa menggunakan metode-metode pembayaran tertentu seperti voucher digital gitu yang kalau di handphone saya langsung potong pulsa ya. Takutnya itu. Iya, benar-benar. Potong pulsa tagihan kita membengkak. Nah, banyak banget kasus-kasus yang pernah beredar gitu kan ya. Tahu-tahu anaknya belanja sekian juta rupiah untuk belanja in-game di dalam game. Nah, itu juga kita bisa batasi. Kita bisa blokir untuk penggunaan pembayaran tersebut. Gitu. Itulah kenapa nih Family Safety ini sangat membantu saya. Ya, dari pembatasan, terus juga dari konten-konten yang mereka lihat. Ya, karena kan begitu mereka buka salah satu aplikasi seperti misalkan Microsoft Edge gitu ya, mereka bisa berselancar, mereka bisa masuk ke situs manapun tanpa kita ketahui. Tapi dengan adanya si Family Safety ini, kita bisa kontrol, kita bisa batasi situs-situs mana aja dan aplikasi apa saja yang mereka jelajahi gitu. Ini makanya nggak cuma itu aja ya pastinya ya, karena kita juga bisa membatasi aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dia install gitu kan, karena kita nggak tahu banget. Aplikasi di luar sana itu buat 18 ke atas atau ke bawah gitu kan, kadang deskripsinya itu masih kurang gitu kan. Nah, dengan bantuan Microsoft Family Safety ini sebenarnya kita bisa membatasi juga khusus untuk aplikasi-aplikasi anak-anak kita yang bisa kita gunakan. Jadi nggak bisa tuh dia tahu-tahu install yang out of the box dari kita gitu kan. Betul banget. Itu yang kita khawatirin gitu ya. Yap. Betul banget. Dan sekarang dengan adanya Family Safety jadi kalau kata Microsoft ini jadi peace of mind. Ketenangan pikiran. Keren ya, bahasanya keren dong. Oke, itu tentang keamanan keluarga dan Family Safety. Iya. Untuk tema selanjutnya kan kalau tadi udah ada keamanan keluarga. Nah, sekarang keamanan PC dengan Microsoft Defender tuh juga jadi topik yang paling banyak dibahas di tahun 2022 ini, Bang Rizky, Bang Denny. Gimana tuh? Kita recap lagi tentang Microsoft Defender. Iya, jadi kalau untuk keamanan juga kita dalam sesi training gitu ya Bang ya, kita juga selalu menyampaikan kepada para peserta atau audiens bahwa kenyataannya pada tahun 2020 ini Microsoft yang survei ya, bukan saya, karena ada sekitar 330 juta pengguna aktif di dunia maya itu rentan banget keserang sama yang namanya pencurian data, malware, virus gitu kan. Nah, di sini adalah salah satu yang menjadi concern dari si Microsoft. Kenapa Microsoft menghadirkan yang namanya Microsoft Defender? Karena sebenarnya untuk sistem keamanan sendiri Microsoft sudah aman karena dari Windows 11 sudah disediakan yang namanya Windows Security. Ada Windows Firewall juga gitu ya. Windows Security ini udah cover aman banget dari segi virus, malware, ransomware segala macam lah. Pokoknya udah di cover oleh si Windows Security. Tapi bagaimana dengan perangkat-perangkat ekstranya? Ya, karena biasanya orang punya laptop pasti punya smartphone. Saya punya laptop pasti ada smartphone. Pasti ya, bahkan mobile smartphone-nya ada. Betul, semuanya mobile punya. Laptop kita udah terlindungi oleh Windows Security. Tapi bagaimana dengan mobile device-nya atau perangkat ekstranya? Balik lagi, perangkat ekstranya bisa dilindungi oleh Microsoft Defender gitu. Kalau menurut Pak Denny gimana nih? Dan ini juga salah satu fitur memang hype banget di tahun 2022 ini karena ini baru rilis banget dan ini juga dibungkus tanpa perlu kita harus beli lagi gitu kan. Ini sudah ada di Microsoft 365 yang kita sudah tahu semuanya, nggak cuman untuk productivity doang, nggak cuman
untuk ke storage-nya aja, tapi ditambahkan untuk saat ini keamanan yang lebih eye-catching lagi untuk pengguna online kita, untuk daily Betul. activities kalian kita secara online itu ada di Microsoft Defender, teman-teman. Betul sekali. Jadi Itu satu paket ya berarti ya. Ya. Paket Full package. one stop solution lah pokoknya Microsoft 365 lah. Betul. Iya, produktivitas dapat, entertainment dapat, apalagi penyimpanan dapat, terus juga keamanannya yang makin maju kayak gitu. Oke, mungkin Abbas ada tambahan untuk Microsoft Defender? Yang saya suka dari Microsoft Defender itu adalah ketika kita beli langganan Microsoft 365 terus udah disertai keamanan itu. Jadi misalkan saya punya 3 device, itu tuh ada tablet, laptop, sama HP. Nah itu tuh semua bisa terlindungi dalam satu admin aja gitu ya. Itu saya sebagai admin jadi bisa lihat gitu. Jadi bisa terkontrol lah istilahnya, nggak tanpa harus ngehandle satu-satu kayak ini yang di HP harus pakai antivirus ini atau misalnya di tab pakai ini juga enggak. Jadi lebih gampang, lebih ringkas lah gitu istilahnya. Oke, jadi bisa monitoring dengan mudah lah menggunakan Microsoft Defender. Oh, keren. Nah, kalau misalkan lagi akhir tahun gini biasanya bonus cair dong. Pasti dong. Biasanya orang-orang pada beli laptop. Nah, ketika beli laptop pasti ditanyain update terbaru tentang Windows 11 tuh ada apa enggak. Kemarin kan kita udah ada tuh Windows 11 22H2. Iya, banyak betul. Pak Denny, Bang Rizky. Karena mungkin bisa memberikan sedikit insight. Oke, yang mau saya mention dulu adalah gini teman-teman. Untuk Windows 11 ini memang terbaru ada 22H2. Yang ini juga sebenarnya sudah banyak reviewnya, teman-teman bisa lihat di YouTube gitu kan. Tapi ada beberapa fitur yang memang ini campaign dari Microsoft bahwa kita juga memberikan kemudahan untuk teman-teman kita yang membutuhkan kebutuhan khusus gitu kan. Dengan fitur yang ada seperti fitur aksesibilitas itu memang diciptakan nggak cuman kita yang secara normally, tapi ketika mereka teman-teman kita yang mengalami kebutuhan khusus itu juga bisa mengakses juga. Karena sebenarnya bukan yang bermasalah itu bukan kontennya, tapi bagaimana caranya untuk mengakses kontennya itu yang lebih terpenting. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi memberikan banyak kesempatan memberikan banyak kesempatan untuk lebih banyak orang mengakses konten-konten kita di Windows 11. Betul banget. Apa aja tuh? Ini kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, atau Bang Denny, Bang Rizky mau nambahin tentang Windows 11 22H2? Oke, sebenarnya sih ada dua konten lagi. Sebenarnya kalau teman-teman mau explore itu banyak banget ya fitur-fitur terbaru di 11 22H2. Cuma kita di sini mau menekankan tadi lagi balik lagi ke fitur aksesibilitas. Itu teman-teman bisa cek lagi. Saya akan flashback sedikit dengan aksesibilitas. Gimana sih caranya kita akses fitur tersebut? Gampang banget, teman-teman bisa tekan aja Windows sama tombol U ya di keyboard. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di sana ada narrator, ada live caption yang terbaru, terus juga ada voice access gitu ya, yang mana ketika mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal mobility gitu ya, bisa menggunakan si voice access untuk mengoperasikan Windows 11-nya kayak gitu. Dan juga nggak ketinggalan lagi di Windows 11 22H2, Pak Denny pasti yang namanya kerja ya, namanya pakai laptop, multitasking, semuanya kita sign in di sana, dari sosial media ya, dari aplikasi Teams, chatnya kita gitu ya. Ketika kita live kayak gini nih, pasti kita membutuhkan sesuatu yang bisa menghentikan notifikasi itu. Pastinya dong. Dong. Di Windows 22H2 ini sudah disediakan yang namanya DND ya, Do Not Disturb ya, di mana fitur ini sebenarnya udah banyak pastinya teman-teman juga familiar dengan fitur ini, apalagi yang menggunakan smartphone ya. Nah, kenapa sih Windows 11 menghadirkan ini? Jadi Windows 11 juga kita Microsoft nggak mau teman-teman yang beradaptasi lebih banyak gitu ya, tapi menggunakan fitur-fitur yang familiar gitu ya. Oh, ini do not disturb. Kita bisa menggunakan untuk meng-hide atau tidak menampilkan notifikasi yang ada
gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak cuma di Not Disturb, ada juga fitur yang namanya fokus ya, untuk fokus ini benar-benar untuk melatih fokusnya kita itu, karena nggak cuma si Do Not Disturb, si fokus ini juga apa ya, jadi kan kalau Do Not Disturb itu benar-benar semua si notifikasi yang ada atau aplikasi-aplikasi yang lainnya itu dihentikan gitu ya, biar nggak nge-distract kita. Tapi dengan si fokus itu akan melatih fokusnya kita seberapa lama untuk mengerjakan suatu tugas. Dengan fokus ini juga disediakan seperti halnya misalkan ada beberapa orang mungkin memiliki metode bekerja yang berbeda. Betul Pak Denny, ada yang kerja sambil minum kopi, ada yang kerja mungkin sambil nonton, ada yang kerja sambil main bola, itu kan beda-beda. Nggak juga dong, nggak bisa main bola dong. Ya, tapi kecuali dia pemain sepak bola, itu kan dia bekerja sebenarnya. Oh iya, benar. Oke, lupakan itu. Ya. Nah, kalau saya favoritnya adalah bekerja sambil mendengarkan musik. Nah, di salah satu fiturnya ini yang namanya fokus, kita juga bisa mengaktifkan musiknya. Kayak gitu. Jadi kita tetap bisa fokus kepada kerjaan, tapi juga kita tetap bisa mendengarkan musik yang mana musik itu mungkin bisa membantu kita dalam fokus di suatu pekerjaan seperti itu. Nah, itulah salah satu dua fitur itu yang saya suka banget di Windows 22 H2 ini. Karena itu juga menentukan seberapa produktif kita sih sebenarnya, Ki. Betul. Iya, jadi kalau misalnya kan kadang kita tuh kan suntuk gitu kan. Orang-orang kita lah pasti suntukan, lagi fokus-fokus mau fokus gitu kan, lagi tek atau notif WhatsApp, nah itu nge-distract, buka dulu, padahal gitu. Kan ada yang lebih penting dari itu kan. Betul. Itu juga membantu kita lebih produktif lagi, lebih bisa time management mungkin ya, lebih ke situ. Nah itu yang paling susah, itu susah. Oke, ada tambahan lagi atau kita masuk ke inti dari pembahasan kita nih? Ya. Inti pembahasan kita kali ini adalah holiday activity dengan pertama OneDrive. Kali ini. Ini udah announcement-nya udah lama banget dan udah kita announcement terus ke teman-teman semua juga ya, bahwa ya itulah kita harus memanfaatkan baik lagi teknologi yang ada seperti kalau bicara OneDrive ya, ini udah banyak sekali orang di luar kepala itu yang tahu tentang OneDrive, cara penyimpanannya, cara aksesnya, cara bagaimana mensinkronkan antara device satu dengan device lain dengan OneDrive ini. Dan cuman kita mau menginformasikan bahwa kita juga punya satu private sebetulnya yang ada di OneDrive ini adalah personal vault sih teman-teman. Jadi make sure ketika sudah punya langganan atau baik itu yang sifatnya free, yang cuma punya account Outlook aja, atau misalnya dia juga pengguna Microsoft 365 sudah punya OneDrive, make sure pastikan personal vault juga digunakan teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu juga, kalau sudah ada aplikasinya, kalau ada fiturnya ya udah pakai gitu kan. Jangan sampai ya udah yang penting tahu OneDrive, cuma tahu nyimpennya doang ya udah gitu kan. Tapi secara penggunaan dan secara private sebenarnya kita juga dikasih satu fitur yang namanya personal vault itu sih yang dari gua alami selama ini. Ini kok dari sih silakan. Saya dulu boleh gak? Oh iya. Takut dicolong Mas fiturnya. Kalau dari saya sendiri benar banget kata Bang Denny tadi, untuk personal vault itu sangat fungsional, terutama ketika musim liburan kayak gini, mau pergi-pergi keluar nih kan. Kalau dulu saya nyari fotokopian KTP, fotokopian paspor, fotokopian apapun itu, ini ribet. Sekarang kan udah tinggal simpen scan-nya di personal vault, jadi nggak ada yang bisa akses dan nggak ada yang tahu PIN-nya kecuali saya sendiri. Jadinya sekarang tiap mau pesen tiket pesawat, misalkan lagi di luar nggak bawa paspor, tinggal buka personal vault, langsung kelihatan di situ scan-nya, tinggal lihat aja nomornya gitu. Lebih gampang, itu sih lebih simple dan sangat memudahkan sih untuk kalau lagi buru-buru gitu. Itu pengalaman saya. Gimana Pak Rizky? Experience saya menggunakan OneDrive saat liburan adalah ketika saya membagikan foto-foto ke
keluarga saya gitu kan. Oh iya, penting tuh gitu kan. Jadi kadang kan juga repotnya adalah foto yang mana sih gitu kan. Iya, ribet banget kan, foto yang mana sih? Saya kasih semuanya, ya sayang-sayang kuota saya gitu kan. Iya. Kuota saya sayang, udah gitu internal storage-nya mereka juga kan untuk download dulu semua fotonya waktu banget udah kasih kayak gitu. Itu sih yang menggunakan OneDrive untuk holiday activity, untuk experience saya sendiri. Ya karena penggunaan link otomatis sudah bisa dibuka di semua devices gitu ya. Iya betul, bisa Android aja, tapi akses di semua iOS juga bisa dibuka. iOS juga semua. Bisa. Ya, yang selama ini kita tahu bahwa ya udah karena bentuknya link gitu kan, jadi itu udah opsional banget bisa digunakan atau dibuka di mana. Iya, betul sekali. Dan untuk selanjutnya holiday activity dengan Microsoft Teams nih gimana? Wah, ini sebenarnya salah satu one stop solution juga sebenarnya. Ketika memang di liburan ini kita tidak bisa berjumpa tatap muka langsung gitu kan dengan saudara-saudara kita. Ini spesial banget ketika teman-teman sudah punya license Microsoft 365 atau teman-teman sudah punya account di Microsoft gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Teams buat meet up secara virtual. Betul, keren banget. Dan juga ada salah satu experience lagi nih Pak Denny. Ya. Microsoft Teams ini bisa kita buat komunikasi saat kita konvoy. Misalkan konvoy liburan, mau kemana? Mau ke Curug Gamea gitu ya kan? Konvoy kita motor atau mobilan gitu ya kan? Biasanya kita kalau mau beli walkie-talkie gitu kan lumayan mahal. Bener, kita harus spend money lebih gitu. Sekarang kita sudah menggunakan Microsoft 365. Ya udah, kita pakai aja Microsoft Teams. Mereka tinggal login. Saya sebagai admin di paling depan gitu ya, sebagai penunjuk jalan. Taruh lagi yang satu yang paling belakang, ya udah login aja bareng-bareng. Selain kita bisa ngobrol bareng juga gitu kan, kita bisa ya menikmati lah ngobrol-ngobrol di Teams gitu ya. Misalkan lagi lewat gitu ya, hati-hati ada lubang di depan. Kayak gitu kan bisa langsung dikomunikasikan. Ya kalau HT kan ya bisa sih, cuma kita harus ada salah satu dipencet. Tapi kalau Microsoft Teams ini sebenarnya bisa loh sampai ke arah sana gitu. Bayangin konvoy sambil ngobrol gitu dengan Microsoft Teams, itu enak banget sebenarnya. Wah iya tuh, karena keseruannya tuh ketika dalam perjalanannya gitu kan, kalau liburan itu ya. Itu benar-benar experience yang menurut saya unik banget ya. Dimana Microsoft Teams biasanya dipakai untuk kerja, untuk training, tapi sekarang ya konvoy pakai Microsoft Teams saja. Ada yang punya HT nggak? Ada yang punya walkie-talkie nggak? Nggak ada. Ya udah kita pakai Teams saja. Keren banget. Itu pengalaman saya pribadi. Keren. Mantap. Mungkin Pak Denny ada lagi mau ditambahkan? Secara penggunaan sih yang serunya juga nggak cuma tadi kalau sih kan buat konvoynya aja, tapi ketika kita kan kadang jenuh gitu kan kalau kita virtual meeting atau kita meeting ketemu secara virtual itu ya udah backgroundnya itu aja gitu. Nah di Microsoft Teams ini mereka punya satu background yang memang mencirikan sekali, kita pengen menampilkan apa nih idenya nih gitu kan, atau temanya nih seperti apa gitu kan. Let's say kalau kebanyakan tuh di keluarga saya seneng banget tuh kalau misalnya nge-Teams tapi pakai backgroundnya itu yang meja-meja gitu loh yang ada kayak di studio. Yang kayak di hall gitu ya. Kayak kita nonton bioskop gitu kan, di foto gitu kan, lagi buat lucu-lucuan. Itu juga menjadi salah satu bentuk keseruan ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita mengandalkan Microsoft Teams sebagai alat bantu kita untuk kita tetap terhubung dengan orang yang kita cintai. Betul banget. Berarti Microsoft Teams ini sekarang luas banget ya penggunaannya ya. Yep. Nah kalau misalkan kalau misalkan dari saya sih yang sebelum holiday sih lebih kayak mau menyelesaikan tugas-tugas atau kerjaan itu kan di Teams ada namanya app. Nah itu tuh bisa juga ngerjain bareng-bareng sambil video callan, video conference sambil ngerjain juga tuh bisa tuh di Teams tuh. Jadi nanti liburan nggak dikejar-kejar kerjaan atau nggak dikejar-kejar tugas. Nah itu yang lebih penting sih ya. Iya benar. Dan anak liburan gitu kan. Enggak dong. Manual kan kalau ngangkat jemuran.
Tapi sebenarnya Microsoft Teams ini bisa jadi remote loh teman-teman. Pernah ada yang coba nggak? Gimana tuh? Enggak, belum pernah. Jujur saya belum jadi pernah. kadang gini, saya tuh sering banget pakai Microsoft Teams ini buat matiin laptop atau matiin TV di rumah. Oh, keren. Gimana caranya? Ya, jadi saya tinggal konekin Microsoft Teams saya dengan anak saya call dia buat matiin TV yang tadi lupa saya matikan. Jadi kan secara tidak langsung bisa jadi remote ya. Mungkin anaknya lagi di lantai 1, Bang Denny rumahnya ada di lantai 48 gitu. Betul ya, lupa gitu kan ya. Matiin TV. Ya udah gue pakai Microsoft Teams biar buat matiin TV-nya doang. Itu lebih oke dari artificial intelligence sih. Ya, lebih canggih itu. Bisa menggerakkan manusia loh. Hebat. Oke. Nah, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol dan masih ada satu topik terakhir nih last but not least lah istilahnya. Holiday activity dengan Microsoft 365 tentang kreativitas dengan banyak template dan desain yang ada. Ini udah pasti kita harus sarankan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengundang gitu kan, mengundang teman-teman atau keluarga tercinta gitu kan, bingung nih secara invitation atau secara undangannya seperti apa, harus masukin warna apa gitu kan. Nah di Microsoft 365 itu disediakan template banyak banget dan gampang sekali penggunaannya. Kita tinggal search aja semua template itu yang ada di kolom search pada saat kita login, dan kita tinggal tentukan tema apa undangan kita yang akan kita kirimkan sih. Itu mudah banget. Dan nggak cuma itu, biasanya kalau secara invitation udah ada, biasanya kan kita akan mikir lagi tentang budgeting gitu kan. Nah di Microsoft 365 atau Excel juga kita bisa ngatur juga nih budgeting kita nih dengan template juga. Jadi nggak perlu lagi kita repot-repot harus ngatur nanti kita beli aqua gelasnya berapa gitu kan, atau beli makanannya, beli banner ya, banner gitu panjangnya kan. Berapa. Nah itu dia, itu lebih penting menggunakan template. Jadi kita sudah tersusun semuanya, secara invitation dapat, secara budgeting juga kita dipermudah dengan adanya template yang memang variannya banyak banget gitu sih. Dan nggak cuma aja itu dan nggak cuma itu. Sebenarnya di Microsoft 365 juga kita mau kreasi secara kalender gitu kan. Kadang kan kita di tahun baru gitu kan, belum punya kalender nih. Nah, kita sudah bisa buat atau kita bisa bikin secara otomatis dan gampang banget menggunakan template juga yang ada di Microsoft 365, teman-teman. Itu udah mudah sekali. Jadi bisa bikin kalender ya, tinggal rubah aja si tanggalnya di dalam template. Udah berubah langsung semuanya sampai dari Januari sampai Desember gitu ya. Betul. Keren banget. Dan juga sebenarnya di Microsoft 365 selain template, kalau template tadi kan bikin undangan ya. Biasanya kalau udah bikin undangannya, kita mau masukin lagi tuh untuk mau lebih kreatif gitu kan, bikin undangannya lebih menarik, lebih unik lagi. Biasanya kebentur lagi, gue mau buat apa nih, mau masukin gambar yang kayak gimana nih. Ya. Nah, di sini juga di Microsoft 365 juga menyediakan nih Pak Denny dan Abbas, menyediakan yang namanya stiker, icon ya. Kalau video juga ada. Ya, mungkin sekarang kan undangan nggak harus fisik, mau undangan digital pun bisa. Nah, bisa juga dibuatnya dari PowerPoint dengan mengandalkan fitur yang tadi ini, yang ada icon, stiker, dan video. Ya, kalau dari video source lain kan takutnya videonya ya punya hak cipta, seperti itu kan nggak lucu. Kalau misalkan yang terima undangannya malah yang buat video tersebut. Wah, ini kok video gue di-tag gitu tanpa izin gitu kan. Gak lucu. Nah, dengan Microsoft 365 ini video-video yang disediakan, stiker, icon maupun gambar-gambar yang ada di sana. Nah, itu bebas yang namanya hak cipta. Jadi nggak usah khawatir nanti videonya atau undangan yang dia kirim itu ada yang klaim gitu kan, lucu banget. Nggak lucu banget malah. Itulah enaknya Microsoft 365. Paling mendekati banget, kita punya satu gambar gitu kan yang harus kita hapus background belakangnya, kita sebutnya format PNG gitu kan. Nah kan itu juga bingung dari sources-nya gitu kan. Iya, sangat jarang meskipun ada pun tapi jarang banget. Ya, dengan adanya bantuan stiker sama icon yang sudah ada di Microsoft 365 itu sebenarnya mempermudah juga kita, dan banyak juga stiker-stiker memang diperuntukkan untuk
template yang mau kita taruh di situ. Jadi nggak usah lagi tuh repot-repot cari harus cari sources yang lain, harus copy paste gitu kan. Nah, itu sudah tinggal insert aja, masukin ke gambar. Betul sekali. Gitu sih. Oke. Yep. Ada lagi atau sudah? Kayaknya kita sudah 1 jam. Boleh tambahkan sedikit tentang PowerPoint tadi. Kalau misalkan Bang Rizky bikin invitation, kalau saya biasanya bikin kartu ucapan nih buat di sosial media. Betul kan pas banget nih ya. Desainer, jadi nggak pusing-pusing lagi mikirin desainnya kayak gimana. Iya. Sekarang kan mau Natal sama Happy New Year ya, kita juga bisa tuh bikin PowerPoint. Oh keren banget. Yap. Nah, itu aja dari saya. Udah 1 jam kita. Iya, panjang banget, Abas. Kerasa. Kita mau tidur dulu. Apa mau sampai tahun baru? Oke, sok. Sampai tahun baru kita live. Kita mencahin rekor muri nanti. Live terpanjang. Facebook 2022. Oke, Bas. Kayaknya waktu udah sejam gitu kan. Teman-teman juga thank you. Thank you teman-teman yang udah nonton. Ya, Bu Karim, thank you. Andri. Terus ada Iwan Nizam juga. Ya, thank you udah gabung di kita juga. Ada Eko Samudra, thank you kok udah join juga di kita. Semangat terus. Semangat semua. Okay. Semangat, oh iya, Bang Pak Denny, sebelum tutup, saya ada quotes liburan nih yang baru saya cari tadi. Baru saya cari tadi. Ada juga penyemangat gitu kan ya. Iya, ini quotes liburan. Jadi ini ada salah satu quotes ya yang saya kutip nih. Namanya nggak usah saya iniin lah ya. Nah, jadi liburan ini bukan tentang seberapa jauh dan seberapa indah tempat yang kita kunjungi, tetapi tentang seberapa berkualitas kita menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai. Wih, keren banget. Dalam banget. Nah, berarti liburan nggak usah mahal-mahal intinya. Yap. Yang penting kebersamaan dan happy gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Udah 1 jam. Terima kasih. Yap. Thank you semuanya. Abbas, Rizky. Thank you Pak Denny. Sehat-sehat Abbas, Pak Denny. Yep. Ya, kayak kita bertemu after Natal ya, kita bisa bertemu ya. Yep. Karena kan Jumat Sabtu Minggu kita nggak ketemu, Senin kita baru ketemu kan. Oh iya betul. Kantor lagi. Sama aja gitu ya. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. See you, keep safe. Terima kasih nanti. Putar sebelum closing. Ya.